Di sebuah desa kecil bernama Sukajaya, yang terletak di kaki Gunung Aruna, penduduk percaya pada keberadaan seekor harimau emas legendaris yang dianggap sebagai penjaga hutan. Harimau ini konon hanya muncul ketika hutan berada dalam bahaya besar. Banyak cerita turun-temurun tentang harimau emas, tetapi tak ada yang pernah benar-benar melihatnya. Sebagian besar penduduk menganggapnya sebagai mitos, kecuali seorang pria muda bernama Arga. Arga adalah pemuda berusia 27 tahun dengan fisik kekar dan kulit sawo matang, ciri khas masyarakat desa pegunungan. Rambutnya hitam pekat, sedikit berantakan, dengan sorot mata tajam yang mencerminkan tekad dan keberanian. Arga dikenal sebagai penjaga hutan yang berdedikasi. Sejak kecil, ia diajarkan oleh ayahnya, Pak Wiryo, untuk melindungi hutan Sukajaya dari penebang liar dan perburuan ilegal. Suatu malam, Arga terbangun oleh suara gemuruh aneh dari dalam hutan. Ia mendengar lolongan serigala bercampur dengan suara raungan yang dalam dan menggelegar. Ini bukan suara biasa, pikir Arga, dengan membawa senter dan golok. Ia bergegas menuju hutan meskipun malam gelap gulita. Di tengah perjalanan, ia melihat jejak kaki besar yang bersinar keemasan di tanah basah. Jejak itu membawanya semakin dalam ke hutan. Ketika ia sampai di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi, ia melihat seekor harimau besar dengan bulu berwarna emas berkilauan di bawah sinar bulan. Harimau itu menatapnya dengan mata kuning yang bersinar. Ada aura kekuatan sekaligus kedamaian dalam tatapannya. Arga tertegun, merasa kecil di hadapan makhluk yang luar biasa ini. Tiba-tiba, harimau itu mengeluarkan suara pelan, seolah-olah ingin berkomunikasi. Arga merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada pesan yang disampaikan langsung ke dalam pikirannya. Hutan ini dalam bahaya, kata suara itu dalam benaknya, aku membutuhkan bantuanmu untuk melindunginya. Arga mengangguk perlahan, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa takut, aku akan melakukan apapun yang kubisa, jawabnya dengan suara gemetar. Harimau emas melangkah mendekatinya, lalu berhenti beberapa meter di depannya. Kau adalah penjaga hutan ini, tapi ingat, tugas ini penuh risiko. Apakah kau siap menghadapi semua tantangan? Tanpa ragu, Arga menjawab, ya, hutan ini adalah rumahku, aku tidak akan membiarkannya hancur. Harimau itu menghilang ke dalam bayangan malam, meninggalkan jejak emas yang perlahan memudar. Arga kembali ke desa dengan tekad baru, siap menghadapi apapun yang akan datang. Keesokan paginya, Arga mendengar kabar dari penduduk bahwa sekelompok penebang kayu ilegal telah memasuki wilayah hutan. Mereka menggunakan alat berat yang mengancam ekosistem. Arga segera mengumpulkan penduduk desa dan menceritakan pertemuannya dengan harimau emas. Sebagian percaya, tetapi yang lain merasa itu hanyalah khayalan. Apapun yang kalian pikirkan, kita tidak bisa diam saja. Jika kita membiarkan mereka, hutan ini akan hilang, dan desa kita akan kehilangan sumber kehidupannya, kata Arga dengan tegas. Dengan dukungan beberapa pemuda desa, Arga memasuki hutan untuk mencari lokasi para penebang kayu. Mereka membawa alat-alat sederhana seperti golok dan tali, berusaha menghindari konfrontasi langsung. Ketika mereka sampai di lokasi, mereka melihat puluhan pohon telah tumbang, mesin-mesin berat berdengung, dan suara gergaji memenuhi udara. Dari balik semak-semak, muncul harimau emas. Ukurannya jauh lebih besar dari harimau biasa, dengan bulu yang bersinar terang. Para penebang kayu langsung panik dan berlarian meninggalkan tempat itu. Arga dan teman-temannya menyaksikan kejadian itu dengan takjub. Mereka merasa bahwa harimau emas benar-benar melindungi hutan mereka. Namun, masalah belum selesai. Pemimpin kelompok penebang kayu, seorang pria bernama Pak Sarman,
Tidak menyerah begitu saja, ia kembali ke desa dengan membawa lebih banyak orang dan peralatan. Pasarman adalah pria bertubuh besar dengan kulit gelap dan tatapan licik. Ia dikenal sebagai orang yang serakah dan tidak peduli pada kerusakan lingkungan. Arga tahu bahwa kali ini mereka membutuhkan rencana yang lebih baik. Ia mengundang para tetua desa untuk bermusyawarah, mencari cara agar hutan mereka bisa dilindungi secara hukum. Bersama dengan para tetua, Arga mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk menjadikan hutan Sukajaya sebagai kawasan lindung. Sementara itu, harimau emas terus muncul di berbagai tempat, menakut-nakuti para penebang kayu dan pemburu yang mencoba masuk ke hutan. Penduduk desa mulai menyadari bahwa harimau emas bukan hanya legenda, melainkan penjaga sejati yang hadir untuk melindungi mereka. Arga terus berjuang, tidak hanya melawan para perusak, tetapi juga melawan ketidakpedulian sebagian penduduk yang hanya memikirkan keuntungan jangka pendek. Saat malam tiba, Arga dan kelompoknya kembali ke tengah hutan untuk memantau gerakan kelompok Pasarman. Mereka membawa lentera kecil agar tetap tersembunyi dalam gelap. Suasana malam yang sunyi membuat setiap suara ranting patah terdengar nyaring, menambah ketegangan. Kita harus mengawasi dari jauh, bisik Arga kepada temannya, Banu, seorang pemuda pemberani yang selalu mendukung Arga dalam segala hal. Jangan biarkan mereka melihat kita dulu. Mereka menemukan lokasi baru yang dijadikan markas oleh Pasarman. Beberapa tenda berdiri di antara pepohonan yang baru saja ditebang. Lampu-lampu generator menerangi tempat itu, menunjukkan mesin-mesin berat yang siap digunakan keesokan paginya. Namun, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Di tengah pengawasan mereka, suara raungan menggelegar terdengar dari arah barat. Arga dan Banu saling berpandangan, mengetahui bahwa itu adalah harimau emas. Para pekerja di markas Pasarman mulai panik. Beberapa di antara mereka lari ke arah tenda, sementara yang lain mencoba mencari perlindungan di balik mesin-mesin berat. Suasana kacau balau. Tiba-tiba, harimau emas muncul dari kegelapan. Bulu emasnya memantulkan cahaya lampu, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi. Ia berjalan perlahan, mengitari tenda-tenda sambil mengeluarkan raungan rendah yang membuat setiap orang menggigil ketakutan. Pasarman keluar dari tendanya dengan wajah marah. Apa-apaan ini? Ini hanya harimau biasa. Jangan takut. Ia mencoba menenangkan anak buahnya, tetapi tidak ada yang berani mendekati harimau emas. Harimau itu berhenti dan menatap langsung ke arah Pasarman. Mata kuningnya bersinar tajam, seolah-olah menembus jiwa pria itu. Pasarman mulai merasa cemas, tetapi egonya menahan rasa takutnya. Kita harus bertindak sekarang, bisik Banu kepada Arga. Kalau tidak, mereka akan kembali merusak hutan ini. Arga mengangguk, kita akan mengalihkan perhatian mereka. Ayo. Ia dan Banu bergerak ke arah lain, menggunakan bunyi peluit kecil untuk membuat suara yang menyerupai binatang liar. Suara itu berhasil membuat para pekerja semakin panik. Mereka mulai berlari ke arah yang berlawanan dari harimau emas, meninggalkan tenda dan mesin mereka. Harimau emas tampak mengerti rencana Arga. Ia melangkah perlahan menuju Pasarman, memberikan tekanan yang cukup untuk membuat pria itu mundur. Kau pikir kau bisa mengusirku hanya dengan binatang ini? Teriak Pasarman, meskipun suaranya mulai terdengar gemetar. Harimau itu mengom keras, membuat tanah di sekitar bergetar. Pasarman terjatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi. Ia tidak pernah melihat makhluk sebesar dan sekuat itu sepanjang hidupnya. Ketika suasana semakin tegang, Arga keluar dari persembunyian bersama Banu. Pasarman, hentikan ini sekarang, jika tidak, kau akan menghadapi konsekuensinya.
Pak Sarman menatap Arga dengan mata penuh amarah. Kau pikir bisa melawanku hanya dengan beberapa anak muda dan seekor harimau? Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Kami tahu siapa kami, jawab Arga dengan tegas. Kami adalah penjaga hutan ini, dan kami tidak akan membiarkanmu menghancurkannya. Harimau emas mendekat, berdiri di samping Arga seolah-olah menjadi sekutunya. Para pekerja yang tersisa akhirnya melarikan diri, meninggalkan Pak Sarman sendirian di tengah hutan. Ini belum selesai, teriak Pak Sarman sebelum berlari pergi, meninggalkan mesin-mesinnya. Arga dan Banu menghela napas lega, tetapi mereka tahu ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Keesokan harinya, penduduk desa berkumpul di balai desa setelah mendengar kejadian malam itu. Arga menceritakan segalanya, termasuk kemunculan harimau emas yang membantu mengusir para penebang kayu. Harimau emas bukan hanya legenda, kata Arga kepada mereka. Ia adalah penjaga hutan ini, tapi ia tidak bisa melakukannya sendirian. Kita semua harus menjadi bagian dari perlindungan ini. Beberapa penduduk yang awalnya ragu mulai percaya pada Arga. Mereka sepakat untuk mendukung upaya menjadikan hutan Sukajaya sebagai kawasan lindung, meskipun itu berarti melawan tekanan dari pihak luar. Arga juga mendapatkan dukungan dari seorang ahli lingkungan bernama Burani, seorang wanita parubaya yang sering datang ke desa untuk melakukan penelitian tentang ekosistem hutan. Burani membantu Arga menyusun dokumen resmi untuk diajukan ke pemerintah. Ini akan menjadi perjalanan panjang, kata Burani. Tapi aku yakin, dengan bukti yang kita miliki, kita bisa memenangkan kasus ini. Sementara itu, Pak Sarman kembali dengan rencana baru. Ia mulai menyuap beberapa pejabat lokal untuk mendapatkan izin penebangan kayu. Konflik pun memanas, tidak hanya di hutan, tetapi juga di meja birokrasi. Pak Sarman mulai menyebarkan berita palsu tentang harimau emas, mengklaim bahwa hewan itu adalah ancaman bagi manusia. Ia menyebar isu bahwa harimau tersebut telah menyerang beberapa warga desa, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaimnya. Kabar itu membuat beberapa penduduk desa ragu dan takut. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mendukung perjuangan Arga adalah keputusan yang benar. Beberapa bahkan mendesak kepala desa untuk meminta bantuan pemburu liar. Arga tidak tinggal diam. Ia bersama Banu dan Burani mengadakan pertemuan terbuka di balai desa, mengundang semua penduduk untuk mendengarkan penjelasan mereka. Harimau emas tidak pernah menyerang manusia, tegas Arga. Ia hanya muncul ketika hutan ini dalam bahaya. Burani menambahkan, jika kita membiarkan hutan ini hancur, kita tidak hanya kehilangan harimau emas, tetapi juga sumber kehidupan kita. Air sungai akan tercemar, tanah akan longsor, dan kita semua akan menderita. Kata-kata mereka mulai menggugah hati penduduk desa. Beberapa warga yang sebelumnya ragu mulai kembali mendukung perjuangan Arga. Namun, ada juga yang masih terpengaruh oleh ancaman Pak Sarman dan memilih untuk diam. Sementara itu, Pak Sarman berusaha meningkatkan tekanannya. Ia membawa beberapa pemburu liar ke hutan dengan tujuan memburu harimau emas. Kalau kita bisa membunuhnya, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita, katanya kepada anak buahnya. Namun, harimau emas tidak sendirian. Makhluk itu tampaknya memiliki naluri yang luar biasa, mampu menghindari jebakan dan melindungi wilayahnya dengan cerdik. Bahkan para pemburu mulai merasa takut menghadapi kehadiran harimau itu yang seolah-olah selalu mengawasi mereka. Di sisi lain, Arga dan Banu terus menggalang dukungan dari desa-desa tetangga. Mereka menemui beberapa tokoh masyarakat, menjelaskan pentingnya melindungi hutan dan memperlihatkan bukti-bukti kerusakan yang sudah terjadi akibat ulah Pak Sarman. Dukungan mulai mengalir. Beberapa tokoh masyarakat setuju untuk menandatangani petisi yang disusun oleh Burani.
mendesak pemerintah untuk menghentikan semua aktivitas penebangan kayu di wilayah tersebut. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Pak Sarman mengancam akan membawa lebih banyak mesin dan pekerja ke hutan. Aku akan habisi semua yang menghalangi rencanaku, termasuk anak itu, katanya dengan marah, merujuk pada Arga. Arga tidak gentar. Ia dan Banu menyusun rencana untuk menghadang mesin-mesin itu sebelum mencapai hutan. Mereka mengajak beberapa pemuda desa untuk membuat barikade di jalan masuk hutan, menggunakan batang pohon yang sudah tumbang. Malam itu, harimau emas kembali muncul. Ia mendatangi Arga dan kelompoknya di tempat mereka berjaga. Arga merasa seolah-olah harimau itu memahami situasinya. Kau di sini untuk membantu kami, bukan? Tanya Arga pelan, meskipun ia tahu harimau itu tidak akan menjawab. Harimau emas mengaum pelan, lalu berjalan mengitari mereka sebelum menghilang ke dalam gelap. Arga merasa lebih percaya diri bahwa perjuangan mereka akan berhasil. Keesokan harinya, Pak Sarman dan kelompoknya tiba dengan mesin-mesin berat. Namun, mereka terkejut menemukan barikade di jalan masuk hutan. Singkirkan itu, teriak Pak Sarman. Ketika mereka mencoba menghancurkan barikade, harimau emas muncul di belakang mereka, diikuti oleh sekelompok penduduk desa yang membawa alat-alat sederhana seperti parang dan tongkat. Ini adalah akhir dari rencanamu, Pak Sarman, kata Arga dengan suara lantang. Kami tidak akan membiarkanmu menghancurkan hutan ini. Pak Sarman mencoba melawan, tetapi keberanian Arga dan dukungan penduduk desa membuatnya kewalahan. Bahkan anak buahnya mulai mundur ketika melihat keberanian kelompok Arga yang didukung oleh kehadiran harimau emas. Harimau itu mengaum keras, membuat mesin-mesin berat terguling ke sisi jalan. Para pekerja akhirnya melarikan diri, meninggalkan Pak Sarman yang ketakutan. Pada akhirnya, Pak Sarman ditangkap oleh pihak berwenang setelah Bu Rani melaporkan semua tindakannya dengan bukti-bukti yang kuat. Hutan Sukajaya dinyatakan sebagai kawasan lindung, dan aktivitas penebangan kayu dihentikan sepenuhnya. Arga dan penduduk desa merasa lega. Mereka tahu perjuangan mereka masih belum selesai. Tetapi langkah besar telah diambil untuk melindungi hutan mereka. Harimau emas tetap tinggal di hutan, menjadi simbol perlindungan dan kekuatan. Arga sering merenung di tepi sungai, bersyukur atas keberanian dan persatuan yang telah mereka bangun untuk melindungi rumah mereka.